Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, benarkah Nabi Muhammad dibelah dadanya di waktu kecil? Siapakah yang melakukannya? Dan untuk apa hal itu dilakukan? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Tangis bayi yang baru lahir terdengar dari sebuah rumah di kampung Bani Hashim di Makkah pada 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ibunda Aminah melahirkan bayi laki-laki dan langsung digendong seorang bidan yang bernama Syifa, ibunda sahabat Abdurrahman bin Auf. Ibunda Aminah tersenyum lega dan nampak sedikit sedih ketika teringat mendiang suaminya, Abdullah bin Abdul Muthalib, yang telah meninggal 6 bulan sebelumnya di Yastrib atau Madinah. Bayi laki-laki itu oleh Abdul Muthalib kakeknya diberi nama Muhammad yang berarti yang terpuji. Bangsa Arab pada zaman dahulu mempunyai tradisi bila ada bayi yang lahir akan disusui oleh wanita dari daerah pedalaman. Tujuan tradisi ini adalah untuk membantu bayi-bayi tumbuh di lingkungan yang lebih sehat, belajar bahasa Arab yang masih murni, dan memperoleh kekuatan fisik dari gaya hidup yang sederhana dengan udara yang masih bersih di desa. Pada saat yang bersamaan Halimah As-Sa'diyah serta suaminya, Harits bin Abdul Uzza, melakukan perjalanan ke Makkah bersama rombongan Bani Sa'd untuk mencari bayi yang dapat mereka susui. Akhirnya, sampailah mereka di rumah Ibunda Aminah. Awalnya Halimah sedikit enggan menerima bayi Ibunda Aminah karena dia seorang yatim. Namun suaminya, Harits bin Abdul Uzza, meyakinkan Halimah untuk menerima bayi tersebut dan berharap ada kebaikan di dalamnya. Selain itu, karena tidak ada lagi bayi lain yang tersisa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rasa kasih sayang di hati Halimah sehingga akhirnya dia menerima bayi Muhammad kecil sebagai anak susuannya. Keputusan ini menjadi awal yang baik bagi kehidupan Halimah yang semula kekurangan menjadi serba berkecukupan. Saat perjalanan pulang ke desa keberkahan mulai dirasakan Ibunda Halimah. Baru saja bayi Muhammad berada di pangkuannya, ASINYA tiba-tiba dipenuhi air susu sehingga Muhammad kecil bisa meminumnya dengan kenyang. Dan kedua bayi Ibunda Halimah yang menangis karena lapar bisa ikut minum sampai kenyang dan bisa tidur pulas. Selain itu, unta tua miliknya juga bisa mengeluarkan air susu, padahal waktu berangkat ke Mekah tidak ada susunya. Sehingga Ibunda Halimah dan suaminya pun bisa minum sampai kenyang. Pada malam harinya saat di tengah perjalanan pulang tersebut, mereka bisa beristirahat dengan tenang karena tidak kelaparan lagi. Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke desa. Lagi-lagi keberkahan dialami keluarga Halimah. Keledai dan unta tua milik mereka bisa berlari cepat, bahkan mengalahkan rombongan lain yang naik unta merah. Unta merah adalah jenis unta terbaik. Rombongan yang lain merasa keheranan, keledai dan unta yang tadinya lemah dan jalannya sangat lamban, kini justru bisa melaju cepat mengalahkan kendaraan terbaik mereka. Setelah bayi Muhammad tinggal bersama Ibunda Halimah, terjadi banyak keajaiban. Semula Ibunda Halimah hidupnya serba kekurangan, sekarang menjadi berkecukupan. Keberkahan terjadi misalnya keledai mereka yang semula lemah menjadi kuat, unta yang biasanya menghasilkan sedikit susu sekarang lebih banyak. Kambing dan domba mereka lebih gemuk dan menghasilkan susu yang berlimpah. Jumlah mereka berkembang biak lebih cepat dari biasanya. Para tetangga Ibunda Halimah merasa heran dengan semua kejadian itu. Mereka menduga karena Ibunda Halimah mengasuh bayi kecil bernama Muhammad tersebut. Muhammad kecil juga menunjukkan perkembangan fisik yang luar biasa selama diasuh oleh Ibunda Halimah. Beliau tumbuh jadi anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Waktu berjalan begitu cepat dan 2 tahun telah berlalu, Muhammad kecil tumbuh sebagai anak yang sehat dan baik akhlaknya. Sekarang waktunya beliau dikembalikan ke Ibunda Aminah di Mekah. Namun ketika sampai di hadapan Ibunda Aminah, hati Ibunda Halimah begitu berat berpisah dengan Muhammad kecil. Ia sangat menyayangi beliau seperti anaknya sendiri.
Ibunda Halimah pun meminta izin kepada Ibunda Aminah agar Muhammad kecil tinggal di rumahnya untuk beberapa waktu lagi. Ibunda Aminah pun memberikan izin, karena kebetulan saat itu di kota Makkah sedang terjangkit wabah penyakit menular. Jadi lebih baik Muhammad kecil tinggal di luar kota Makkah. Maka Ibunda Halimah pulang dengan membawa beliau kembali ke desa. Beberapa bulan setelah kembali ke desa, ada satu peristiwa yang luar biasa dan paling dikenal dari masa kecil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ibunda Halimah, yaitu peristiwa pembelahan dada. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain bersama anak-anak Ibunda Halimah di padang terbuka. Pada saat itu malaikat Jibril berbaju putih datang dan membelah dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibersihkan hatinya dari segala sifat buruk. Hati beliau dicuci dengan air Zam-Zam, lalu dikembalikan lagi ke tempatnya. Anak-anak Ibunda Halimah yang melihat kejadian ini berlari ketakutan dan melaporkan kepadanya. Mereka pulang dengan berlari dan berkata, "Saudaraku dari Quraisy itu dibawa dua lelaki mengenakan pakaian putih, lalu membaringkannya dan membelah perutnya." Segera Ibunda Halimah dan suaminya langsung pergi untuk mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditemukan, Ibunda Halimah memeluknya untuk menenangkannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, jika ada dua lelaki memakai baju putih, lalu membaringkannya, membelah perutnya, mencari-cari sesuatu di dalam perutnya. Setelah itu keduanya membiarkannya dan pergi. Ibunda Halimah dan suaminya jadi khawatir dan takut jika anak yang penuh berkah ini tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya Ibunda Halimah dan suaminya membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Mekah. Ibunda Aminah kaget dengan kedatangan mereka dan bertanya kenapa tiba-tiba Nabi Muhammad kecil dikembalikan. Mereka mengatakan kalau Nabi Muhammad kecil sudah kuat dan beranjak remaja. Ibunda Aminah mendesak apa sebenarnya yang terjadi, sehingga akhirnya mereka menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang pembelahan dada yang dilakukan oleh orang-orang berbaju putih. Mendengar kejadian tersebut, Ibunda Aminah lalu menenangkan Halimah dan suaminya. "Janganlah kalian takut, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan pun tidak akan mampu mengganggunya. Sungguh anakku ini punya kelebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjaga dan melindunginya." Ibunda Aminah mengucapkan banyak terima kasih kepada Halimah dan suaminya atas semua yang telah mereka lakukan. Mereka berdua mempunyai jasa yang besar merawat dan mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halimah dan suaminya pulang dengan hati sedih karena berpisah dengan anak susuannya yang sudah dianggap seperti anak mereka sendiri. Air mata Ibunda Halimah berderai membasahi pipinya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa bersama lagi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa beliau. Ibunda Halimah As-Sa'diyah berumur panjang dan bisa melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul untuk seluruh umat manusia. Rasul yang akan menyiarkan dakwah agama Islam ke seluruh dunia. Suatu hari, Ibunda Halimah pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu melihatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung melepas surban dan membentangkannya untuk alas duduk Ibunda Halimah. Beliau memuliakan kedatangannya. Sebagian sahabat yang tidak mengenal Ibunda Halimah merasa heran. Di antara mereka bertanya pada orang-orang di sekitarnya, "Siapa dia?" "Ibu susuan beliau," kata mereka. Seperti itulah kecintaan dan penghargaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibu yang pernah mengasuh dan merawat beliau.
Ibunda Halimah bersyukur karena doanya telah terkabul, yaitu bisa bertemu kembali dengan Nabi Muhammad SAW. Ibunda Halimah wafat di Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama Ibunda Halimah mengajarkan tentang keberkahan yang menyertai orang-orang yang tulus dan ikhlas. Ibunda Halimah merawat Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti pengorbanannya dengan rezeki yang melimpah. Keajaiban peristiwa pembelahan dada juga menjadi simbol pembersihan hati dan persiapan spiritual Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan nabinya sejak kecil untuk menjalankan misi yang agung. Masa kecil Nabi Muhammad SAW di pedalaman Arab bersama Ibunda Halimah adalah fase yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sesusuan beliau adalah semua anak Ibunda Halimah, yaitu Abdullah bin Harits, Unaisah binti Harits, Huzafah binti Harits, yang terkenal dengan nama Syaimah. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Syaimah dan Bunda Halimah yang berperan banyak mengasuh beliau sewaktu berada di tengah-tengah keluarga mereka. Kehidupan ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter Nabi Muhammad SAW sebagai manusia paling mulia. Wallahu a'lam bisyawab. Sungguh hanya Allah yang maha mengetahui kebenarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang like dan subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Anda.